Halo semuanya, jadi aku hari ini mau sharing dari khotbahnya Pastor Berry tentang gereja harus jadi camp training gitu ya. Nah jadi seringkali banyak iman orang gugur karena salah satu racun terbesar di hidup kita itu adalah karena kita nggak mengenal siapa Tuhan kita gitu. Nah, kenapa kita nggak mengenal Tuhan kita? Salah satunya karena kita berharap dari 2 jam atau 3 jam selama kita ibadah, kita merasa kita udah cukup untuk mengenal Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang dahsyat di tengah-tengah hidup kita gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mengasihi seseorang, nggak mungkin kita cuma mau spend waktu yang singkat, tapi kita mau spend waktu yang sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya, sampai kita ini ngerasa bahwa kita ini udah mengenal dia gitu. Dan pasti nggak cuma mau 5 menit atau cuma berapa menit habis itu pulang dan ya udah habis itu selesai gitu ya. Nah sama ya dengan pengenalan akan Tuhan. Nah sebenarnya itu yang menjagai setiap kita gitu. Nah ada firman yang berkata bahwa my people perish because lack of knowledge gitu ya, karena kita nggak kenal, kita nggak ngerti siapa Tuhan kita, jadi ya ujungnya kita cuma jadi orang-orang yang beggar gitu. Kita cuman minta ke Tuhan karena kita kepengen Tuhan penuhi A, B, C, D, F, G di dalam hidup kita gitu. Tuhan tahu nggak kita punya kebutuhan? Sangat tahu. Dia bukan Tuhan yang buta atau dia bukan Tuhan yang tuli. Dia nggak tahu apa yang kita butuhkan. Dia sangat tahu. Tapi kasih Tuhan itu melebihi dari jawaban setiap kebutuhan kita. Kasih Tuhan itu melebihi dari semua yang kita inginkan dan kita kepengen gitu ya. Dan one day mungkin bisa nggak kebutuhan kita dipenuhi? Ya bisa, pasti gitu ya. Pasti ada hal yang pasti Tuhan jawab gitu. Tapi ada satu titik mungkin doanya juga nggak langsung dijawab gitu, atau misalnya nggak langsung keinginan atau kebutuhan kita hari itu langsung dipenuhi Tuhan gitu. Tapi itu pun salah satu bentuk kasih karunia di tengah-tengah hidupnya kita. Nah jadi jangan datang ke Tuhan itu cuman karena kita mau begging something gitu ke dalam di hadirat Tuhan gitu, karena Tuhan itu beyond dari itu gitu ya. Nah jadi saya berdoa gitu ya buat setiap kita ini, ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita tuh nggak magerin Tuhan gitu. Kita nggak cuma bilang Tuhan ketika aku datang aku mau engkau seperti A, B, C, D, F, G, engkau harus begini, engkau harus begitu, dan engkau harus ini itu dan itu. Enggak. Tapi ketika kita datang ke hadapan Tuhan, sebenarnya yang kita harus lakukan adalah kita buka setiap hati kita buka setiap pagar hidup kita yang berkata kita mau limitasi Tuhan. Itu kita harus ubah mindset itu gitu ya. Dan kita juga harus ngerti bahwa hubungan yang kita harus bangun di tengah-tengah kehidupan kita adalah kita ini harus bangun hubungan setiap hari sama Tuhan. Gak cuma 2 jam atau 3 jam selama kebaktian, tapi banyak hal yang kita bisa lakuin, baca buku, dengerin firman dan segala macam. Pastor Berry pernah bilang bahwa kita ini harus jadi orang-orang yang mengasihi firman gitu. Karena dengan kita mengasihi firman, kita ini jadi punya pedang untuk bisa ngelawan banyak hal gitu. Nah mungkin ketika kita datang ke hadapan Tuhan yang tadi aku bilang bahwa mungkin masalahnya nggak selesai, tapi ketika kita datang ke Tuhan, point of view dari masalahnya itu yang udah mulai berubah. Cara kita memandang sebuah masalah, cara kita memandang seberapa besar Tuhan kita di atas masalah itu yang mulai berubah. Dan itu yang paling penting gitu ya, di atas semuanya itu yang paling penting. Jadi bukan masalahnya yang diselesaikan, tapi cara kita memandang dari masalah itu yang berubah gitu. Nah jadi saya mau bilang bahwa ketika kita datang ke hadapan Tuhan, ayo kita mulai punya ekspektasi. Kita harus set standar bahwa aku ini datang maunya tuh ketemunya sama Tuhan. Aku datang aku mau berjumpa sama Tuhan, bukan cuman untuk karena Tuhan harus penuhin kebutuhan aku atau keinginan aku, bukan itu gitu. Poinnya bukan itu gitu ya. Jadi semoga dari sharing aku ini bisa memberkati setiap teman-teman semua. Dan saya pun juga belajar bahwa datang ke hadirat Tuhan itu bukan cuma sebagai beggar, tapi harus jadi camp training di mana setiap pasukan Tuhan ini belajar untuk tetap mengenal, untuk bisa tahu detak jantungnya Tuhan itu maunya seperti apa, seperti yang dilakukan oleh gembala kita. Nah dari aku itu aja sharingnya. Terima kasih.